Salam damai Kristus. Father Thomas Biles adalah seorang imam Katolik yang sebenarnya adalah anak dari seorang pendeta Protestan di Leeds, Inggris, tetapi menjadi Katolik saat belajar teologi di Oxford University. Untuk menghadiri perkawinan adik laki-lakinya William Biles yang juga masuk Katolik, Father Thomas Biles melakukan perjalanan ke New York City dengan menumpang kapal Titanic. Imam Katolik ini menaiki Titanic sebagai penumpang kelas 2 di Southampton pada tanggal 10 April. Perjalanan bersejarah dalam hidupnya yang bukan membawa dia ke New York City tapi membawanya ke surga. Perjalanan yang membuat imam Katolik ini jadi pahlawan iman dengan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kesusahan bagi banyak orang, terutama untuk para penumpang yang beriman Katolik. Berbagai kesaksian dari penumpang yang selamat membuat kisah kapal yang tenggelam ini memunculkan seorang kudus Katolik yang bersinar di tengah bencana. Dia jadi kapten kapal rohani yang tidak mau beranjak dari kapal sekalipun telah 2 kali dia ditawari tempat duduk di sekoci, tetapi dia menolak. Sebenarnya ia berada di geladak atas kapal dan berdoa brevir ketika kejadian itu terjadi. Kapal menabrak gunung es, tapi Father Thomas Biles dengan berani malah berlari ke arah yang berlawanan saat sekoci ditawarkan padanya. Sebenarnya dia yang berada di sekoci pertama, tapi dia menolak. Penumpang Irlandia Ellen Mary Mackler katakan Father Thomas ditawari melarikan diri dari kapal di sekoci terakhir, tapi dia tetap menolak karena dia ingin tinggal dan berdoa bersama penumpang yang tertinggal. Father Thomas Biles tahu dia sangat dibutuhkan oleh banyak jiwa. Dia tidak mau meninggalkan para penumpang yang berkumpul di sekelilingnya untuk meminta berkat dan absolusi umum. Dia tahu keberadaannya sangat dibutuhkan dan dia melupakan dirinya agar bisa sebanyak-banyaknya orang bisa tetap kuat jalani keadaan darurat. Dia tidak ragu akan Tuhan yang dia layani sekalipun Tuhan izinkan dia alami kesusahan besar. Dan Father Thomas jadi pembawa terang Tuhan di tengah ketakutan, di tengah kegelisahan. Di saat semua orang berusaha menyelamatkan diri, Father Thomas Biles malah ke kelas 3, tempat para pelayan dan kelas pekerja bepergian. Banyak di antaranya beragama Katolik. Di tempat ini banyak yang tersesat. Saat mereka mencoba menavigasi tangga ke geladak atas atau mendapati diri mereka terjebak di balik gerbang besi yang terkunci. Banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak mengerti perintah kru. Imam Katolik ini dengan tenang memimpin para penumpang kelas 3 termasuk banyak penumpang Irlandia ke geladak atas tempat mereka dapat mengakses persediaan sekoci yang terbatas. Para penumpang yang ketakutan katakan di saat mereka sedang panik, Imam Katolik ini hadir di depan mereka dengan tangan terangkat. Dia berkata, "Tenanglah orang-orang baikku." Father Thomas Biles berkeliling ruang kemudi memberikan absolusi dan berkat. Dia juga mendengar pengakuan dan memimpin para penumpang yang tertinggal untuk bersama-sama berdoa rosario. Salah seorang penumpang yang selamat bercerita, "Setelah saya naik ke sekoci yang terakhir berangkat dan kami perlahan menjauh dari kapal, saya masih dapat mendengar dengan jelas suara imam Katolik ini yang memimpin doa rosario. Kenangan pahit ketika harus meninggalkan para penumpang yang tersisa yang tidak dapat sekoci lagi adalah suara Father Thomas Biles yang terdengar berseru dalam doa, 'Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.' Kemudian dibalas oleh para penumpang yang tersisa dalam berbagai bahasa terdengar, 'Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.' Di lautan yang ganas, mereka yang selamat dalam sekoci mendengar suara Father Thomas dan para penumpang bersaut-sautan, tetap berdoa untuk jiwa mereka yang akan binasa. Dan pada jam 2 dini hari kapal itu tenggelam ke dalam samudra Atlantik dan menghilang bersama sekitar 1.500 orang tewas dalam tragedi tersebut. Dan salah satunya adalah Father Thomas Biles. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tindakan Father Thomas Biles membedakannya dari orang-orang terkemuka lainnya di atas kapal. Beberapa di antaranya berusaha menyuap untuk masuk ke sekoci. Pasangan Inggris dengan gelar Lord memonopoli sekoci untuk diri mereka sendiri, pelayan mereka dan anjing mereka. Sementara itu seluruh keluarga orang Inggris di kelas 3 tewas. Begitu juga pemilik White Star Line membuat keputusan terkenal untuk naik ke salah satu sekoci terakhir yang dipenuhi dengan wanita dan anak-anak kelas 3 yang melarikan diri dari kelas kemudi pada menit terakhir. Father Thomas Biles malah lakukan sebaliknya. Sebenarnya dia bisa selamat, tapi dia memilih untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Dia tahu dia tidak bisa memaksa Tuhan dengan doa-doanya untuk merubah keadaan, tapi dia bisa hadirkan Tuhan yang tersalib di tengah-tengah umatnya yang ikut memikul salib hidup menghadapi tragedi tersebut.
Mereka yang selamat sangat berterima kasih untuk pertolongannya, untuk kekuatan dan penghiburan yang bisa diperoleh. Dan mereka tahu doa-doa mereka yang tersisa di kapal, yang bantu mereka yang terombang-ambing di atas sekoci, di tengah samudera Atlantik yang dingin dan ganas. Dan mereka yang tersisa bisa menerima keadaan untuk mati tenggelam bersama Tuhan yang tersalib. Di saat salib berat yang menindih, terkadang manusia jadi ragu akan kasih Tuhan. Di mana Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Mengapa Tuhan seakan-akan diam? Banyak yang berbalik menuntut Tuhan dan bahkan marah pada Tuhan saat keadaan semakin sulit. Syukur saat itu masih ada terang Tuhan yang menyinari di tengah kegelapan. Terang yang mengatasi ketakutan dan keputusasaan. Terang yang memberi harapan. Apapun yang terjadi, Yesus tetap adalah Tuhan yang harus tetap diimani. Itu yang dilakukan oleh Father Thomas Biles. Sebagai seorang Katolik yang sejati, Father Thomas Biles melakukan seperti kata pemazmur, Mazmur bab 73 ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dan iman ini yang dia tularkan ke semua penumpang Titanic. Agnes McCoy, imigran Irlandia yang selamat, berkata kepada Telegram New York, Father Thomas Biles berdoa rosario dan berdoa untuk ketenangan jiwa mereka yang akan binasa. Kepada banyak orang dia melaksanakan ritus terakhir gereja Katolik. Ketika Titanic tenggelam, Father Thomas Biles berdiri di geladak bersama dengan umat Katolik, Protestan dan Yahudi. Mereka berlutut di sekelilingnya, dan mereka tenggelam bersama dengan kapal Titanic dalam doa yang tidak terputus hingga air menutupi mereka. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, diucapkan bukan hanya oleh penumpang Katolik, tapi seruan mohon Ibu Tuhan doakan itu berseru juga di sisa penumpang Protestan dan Yahudi bersama-sama dengan seruan penumpang Katolik. Mereka berseru mohon doa Ibu mereka di surga dalam berbagai bahasa. Sekarang dan waktu kami mati. Amin.